مولانا محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga di hari ini kita dengan izin Allah memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab yang artinya mulia, Rajab artinya agung, bagian dari bulan-bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan. Semoga ini menjadi tanda bahwasanya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan-bulan itu, bulan ini memang bulan yang sangat mulia, sehingga di mana apabila orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasukinya, insyaallah dia adalah orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang sangat besar ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki bulan mulia ini, bulan Rajab ini. Kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk mempersiapkan diri kita menyongsong bulan suci Ramadan. Kita bersihkan diri kita sucikan diri kita sebagai start memulai untuk kita bisa memasuki bulan suci Ramadan. Karena kita itu tidak mungkin bisa ucuk-ucuk langsung masuk di bulan suci Ramadan, langsung ibadah dengan semangat, langsung banyak baca Al-Qur'annya tanpa dimulai dari bulan-bulan sebelum bulan suci Ramadan. Jadi kalau ulama-ulama dahulu 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan, mereka itu sudah bersiap-siap, bersungguh-sungguh di dalam beribadah untuk bisa maksimal di dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, kita sebagai orang awam minimal dari bulan Rajab ini kita sudah mulai. Jangan kita mendadak langsung baik, langsung maksimal di bulan suci Ramadan, tidak bisa. Kita harus memulai aktivitas ibadah kita, meningkatkan ibadah kita dari sebelum bulan suci Ramadan, yaitu memang harus kita mulai dari bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rajab disebut juga sebagai bulan Al-Aswab. Artinya apa? Mengucur. Di mana di bulan ini, di bulan Rajab itu Allah kucurkan rahmat. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mau beribadah lebih di bulan mulia ini. Rajab dikenal juga sebagai Al-Asam. Al-Asam itu artinya tidak mendengar tuli. Artinya apa? Memang sejak zaman jahiliyah dulu, sebelum mereka kenal dengan syariat Islam, Rajab ini sudah dimuliakan oleh orang jahiliyah dulu. Mereka melarang atau sepakat untuk tidak berperang di bulan Rajab. Umumnya di bulan haram yang lain. Di bulan Rajab memang mereka sepakat untuk tidak berperang, untuk memuliakan bulan Rajab. Coba, kalau orang-orang jahiliyah saja bisa seperti itu, kita yang sudah kenal ajaran Rasulullah SAW tentunya harus lebih memuliakan lagi dengan mengisi kemuliaan bulan-bulan ini dengan amal-amal kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara amal kebaikan itu bisa sedekah, perbanyak baca Al-Qur'an, berpuasa. Nah, berpuasa ini sudah sepakat para ulama. Dalilnya banyak, riwayatnya banyak bahwa sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab. Imam Ar-Razi ahli tafsir mengatakan man shoma yauman min asyhurillah kana lahu bikulli yaumin salasuna yauman. Barang siapa yang berpuasa sunnah satu hari saja di bulan min asyhurillah al-hurum, bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab ini, satu hari puasa sunnah, maka satu hari itu sebanding dengan puasa 30 hari lamanya. Coba, ini merupakan fadilah yang sangat besar. Perbanyak puasa sunnah di bulan Rajab ini. Sedekah kita tingkatkan, bacaan Al-Quran kita tingkatkan, dan Rajab ini disebut juga syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita benar-benar menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Taubat yang pertama.
Taubat itu harus benar-benar kuat. Taubat itu harus benar-benar sungguh-sungguh di bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini termasuk bulan hurum, bulan haram, yang dimana apabila seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan apabila seseorang itu bermaksiat di bulan haram, di bulan Rajab termasuk ini, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzlimu anfusakum. Oleh karena itu dikatakan janganlah kalian itu menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram ini. Menzalimi artinya apa? Jangan bermaksiat. Karena pada hakikatnya seseorang itu apabila bermaksiat kepada Allah, dia sedang menzalimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya manusia itu suci, baik semuanya. Tapi setelah berkembang bertambah usia, menjadi kotor hatinya karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kemaksiatan itu yang kita lakukan, pada hakikatnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Perbanyak di bulan Rajab ini beristighfar, minta ampun kepada Allah. Karena syahrullah ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang-orang ahli maksiat mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Di antaranya diriwayatkan ada seorang yang bernama Abdullah bin Sultan. Beliau ini ahli maksiat. Pokoknya naudzubillah summa naudzubillah, sehingga masyarakatnya ini menilai Abdullah bin Sultan ini seorang yang sangat durhaka, susah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Di saat wafatnya masyarakat nggak mau mengurus jenazahnya. Saking durhakanya, saking buruknya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah. Ada salah satu hamba Allah yang meninggal dunia, diperintahkan untuk mengurus jenazahnya. Rasulullah penasaran, kenapa orang ini kok dibiarkan begitu saja, sehingga turun wahyu untuk Rasulullah mengurus jenazah Abdullah bin Sultan. Ternyata dia ini memang ahli maksiat. Akan tetapi masuk di bulan Rajab, Abdullah bin Sultan ini benar-benar berhenti dari kemaksiatannya. Diisi bulan Rajab ini taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenal di dalam beberapa kitab, di situ ada istighfarnya Abdullah bin Sultan. Istighfarnya banyak, panjang. Nah, dari situlah beliau benar-benar taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, sehingga mendapatkan kemuliaan, rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di bulan Rajab tersebut. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat pengantaran jenazahnya, di saat jenazahnya itu dibawa ke pemakaman, itu Rasulullah itu jalannya itu sampai jinjit, karena saking banyaknya malaikat yang ikut mengiringkan. Coba. Jadi kalau kita melihat orang itu ahli maksiat, jangan langsung divonis, oh nggak akan dapat ampunan dari Allah. Terlalu, belum tentu. Bisa jadi di akhir kehidupannya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan contohnya itu sangat banyak sekali. Lihat orang maksiat, doakan semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung divonis nggak akan selamat, neraka. Nah, bahaya. Hati-hati, jangan pernah memutus orang lain dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah saya sampaikan, ada orang yang ahli ibadah, puasa terus, qiyamul lail, baca Quran dan lain sebagainya. Akan tetapi di saat dia meninggal dunia, dia menagih pahala dari Allah. Ya Rabb, mana pahala ibadah saya? Ternyata bagimu adalah neraka. Loh, kok bisa begitu? Ya, saat engkau hidup di dunia, kau putuskan orang lain dari rahmat kasih sayangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat orang seburuk apapun, kita harus kasih harapan bahwa ampunan Allah itu luas. Terutama di bulan Rajab ini, sampaikan kepada yang lain, perbanyak ibadah, taubat, karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Dosa kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita, anak, istri kita, kerabat kita, kawan-kawan kita, saudara kita, semua kawan-kawan jamaah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.